Di dunia yang dikuasai laki-laki, Julia Agrippina membuktikan bahwa ambisi tidak mengenal gender. Ia bukan kaisar, namun keputusan besar Roma harus melewati dirinya terlebih dahulu. Inilah kisah seorang ibu yang berdiri terlalu dekat dengan tahta. Agrippina Minor atau Agrippina Muda bukan perempuan biasa loh. Ia mewarisi darah biru dari kedua orang tuanya. Agrippina Minor adalah putri jenderal besar, cicit Kaisar Agustus, saudara kandung Kaisar Caligula, istri Kaisar Claudius, dan ibunda Kaisar Nero. Sedekat itu dia dengan kekuasaan. Jadi begini detailnya. Agrippina Mayor, bukan minor ya, adalah cucu Kaisar Agustus yang terkenal itu. Ibunya adalah Julia, putri kandung sang kaisar. Ayahnya, Marcus Vipsanius Agrippa, adalah jenderal yang paling setia pada Agustus yang memenangkan banyak pertempuran. Sama seperti ayahnya, suami Agrippina Mayor adalah juga seorang jenderal yang berprestasi. Namanya Germanicus. Germanicus adalah keponakan Kaisar Tiberius. Ia diangkat dan diadopsi oleh Tiberius dan menjadi ahli warisnya. Germanicus adalah komandan militer yang dicintai masyarakat Romawi dan dianggap sebagai penerus yang ideal. Germanicus dan Agrippina Mayor adalah orang tua dari Agrippina Minor. Yang menarik adalah bahwa Jenderal Germanicus itu adalah cucu dari Marcus Antonius atau Mark Antony, kekasih Cleopatra yang terkenal itu. Di masa lalu Marcus Antonius dan Kaisar Augustus adalah sekutu, namun kemudian mereka bermusuhan. Uniknya, darah mereka menjadi satu di keturunan mereka, yaitu di dalam tubuh Agrippina Muda dan saudara-saudaranya. Seharusnya menjadi peristiwa rekonsiliasi ya, jadi damai. Namun yang terjadi adalah banyaknya jatuh korban. Agrippina Minor lahir di Oppidum Obiorum, sebuah pemukiman kuno suku Germanik yang menjadi cikal bakal kota modern Kol atau Kolonya di Jerman. Oppidum adalah pemukiman atau kota yang berbenteng, bentuk jamaknya disebut Oppida. Germanicus, sang ayah, adalah jenderal muda yang harismatik, murah hati dan dicintai rakyat. Bagi banyak orang, ia dianggap lebih pantas menjadi kaisar dibanding Tiberius. Cinta rakyat membuatnya menjadi sosok yang berbahaya bagi Kaisar Tiberius. Jadi Germanicus itu memang disiapkan oleh Augustus untuk menjadi penerus kepemimpinan di Romawi. Tapi sayang, Germanicus meninggal dunia di Antioquia, Suriah. Kematiannya misterius dan memicu spekulasi pembunuhan yang diperintahkan oleh Tiberius. Kematiannya terjadi tidak lama setelah berselisih dengan gubernur Suriah, Piso. Kematian Germanicus menurut sumber-sumber kuno dikaitkan dengan racun, walau tidak terbukti, dan ini mempengaruhi popularitas Tiberius. Piso, sang gubernur, juga meninggal akhirnya, konon karena bunuh diri, tapi diduga Tiberius yang membunuhnya. Jenazah Germanicus dikremasi di Antioquia dan abunya dibawa oleh Agrippina Mayor, istrinya, ke Roma. Agrippina Mayor vokal dalam klaim bahwa suaminya dibunuh. Agrippina khawatir putra-putranya tergusur dari garis suksesi. Dari Suriah, Agrippina Mayor berkumpul kembali dengan anak-anaknya di Roma. Di rumah berkumpullah wanita-wanita yang powerful, yaitu Agrippina Mayor, lalu mantan permaisuri Livia, yaitu istri Kaisar Agustus dan ibu kandung Kaisar Tiberius, yang juga adalah nenek Agrippina Mayor, dan Antonia, ibu kandung Germanicus. Antonialah yang mengajari Agrippina Minor membaca, menulis, pelajaran sejarah, dan menenun. Wanita-wanita ini berpengaruh besar pada diri Agrippina Minor, mengajarkan cara bertahan hidup di dunia patriarki Romawi kuno. Agrippina Mayor yang terlalu vokal menyuarakan keadilan bagi suaminya membuat Tiberius merasa terancam dan kemudian menangkap Agrippina Mayor lalu diasingkan di Pulau Pandateria hingga meninggal karena dibiarkan mati kelaparan. Pada saat Agrippina Minor berusia 13 tahun, Kaisar Tiberius mengatur pernikahannya dengan Domitius, sepupunya yang usianya jauh lebih tua. Domitius memiliki reputasi yang buruk.
Domitius pernah membunuh budak yang telah ia bebaskan hanya karena menolak minum sebanyak yang ia perintahkan. Domitius juga pernah menabrak seorang anak yang sedang bermain boneka. Domitius dilaporkan juga pernah mencabut mata seorang penunggang kuda. Like father, like son. Sifat ini menurun pada anaknya, yaitu Lucius Domitius Ahenobarbus yang kelak dikenal dengan nama Kaisar Nero. Nero belum lahir ketika Kaisar Tiberius meninggal dunia. Ada rumor bahwa Tiberius dicekik oleh Caligula, saudara kandung Agrippina Minor. Sementara Seneca, seorang filsuf, melaporkan bahwa kematian Tiberius adalah wajar. Analisa modern juga condong ke sebab alamiah. Caligula yang saat itu berusia 24-25 tahun diangkat menjadi kaisar menggantikan Tiberius. Pengangkatan Caligula agaknya dipengaruhi oleh popularitas ayahnya yang telah meninggal, Germanicus. Di awal pemerintahannya, Caligula melakukan hal-hal baik. Caligula muda tampak seperti Germanicus yang hidup kembali. Namun beberapa bulan kemudian, setelah menderita sakit misterius yang hampir merenggut nyawanya, Caligula berubah menjadi paranoia dan kejam. Ketika paranoia Caligula bertambah parah, ia mencurigai Agrippina Minor, Livilla, dan Lepidus bersekongkol untuk menjatuhkannya. Livilla adalah saudara kandung Agrippina Minor dan Caligula, sedangkan Lepidus adalah ipar Caligula, istrinya sudah meninggal. Agrippina dan Livilla kemudian diasingkan ke Kepulauan Pontin, hartanya disita dan dipermalukan secara publik. Sementara Lepidus dieksekusi. Saat di pengasingan, suami Agrippina wafat. Ketika Caligula menghancurkan adiknya sendiri, tidak ada lagi batas moral yang tersisa. Masa kekuasaan Caligula tidak berlangsung lama, hanya dari tahun 37 Masehi sampai dengan tahun 41 Masehi. Caligula akhirnya mati dibunuh oleh Chaerea yang muak terhadap Caligula yang sering menghinanya. Konon terdapat 30 tusukan di tubuh Caligula, lebih dari satu orang yang menusuknya. Beberapa prajurit ikut menyerangnya. Caligula dibunuh secara brutal karena amarah kolektif. Istri dan putrinya yang masih bayi juga dibunuh untuk menghapus keturunannya. Pada masa itu, Romawi belum memiliki mekanisme hukum atau konstitusi untuk melengsarkan kaisar yang tidak kompeten atau tirani. Sehingga, untuk menghentikan tirani adalah dengan kekerasan. Setelah Caligula mati, digantikan oleh Claudius. Claudius adalah paman Agrippina dari pihak ayahnya, Germanicus. Ketika Claudius menjadi kaisar, ia mencabut pengasingan Agrippina dan Livilla. Agrippina berkumpul kembali dengan anaknya. Agrippina kemudian menikah dengan Crispus, orang yang cerdas, rendah hati, dan jenaka. Namun kemudian 6 tahun setelah Caligula mati, Crispus meninggal. Kematian Crispus membuat Agrippina menjadi janda kaya raya. Desas-desus yang beredar menyebut Agrippina meracuni suaminya sendiri. Istri Claudius, Messalina, terkenal karena pergaulannya yang cabul dan bejat. Ia sering mengunjungi rumah bordil. Rumor mengatakan Messalina memiliki 150 orang kekasih. Pada suatu hari, Messalina menikah dengan seorang senator dan berencana menggulingkan Claudius. Rencana mereka terbongkar dan Messalina dieksekusi dengan dipaksa bunuh diri. Sebetulnya Claudius cenderung untuk memaafkan Messalina, tetapi konsulnya menghendaki Messalina mati. Konsul adalah kepala negara yang memimpin tentara ketika perang dan memimpin sipil saat damai, merupakan jabatan tertinggi politik. Setelah Claudius menjadi duda, ia harus mencari istri baru. Agrippina melihat kesempatan untuk menjadi permaisuri. Sebelumnya ia menjadi selir salah satu penasihat Claudius, Marcus Antonius Pallas. Agrippina memanfaatkan statusnya sebagai keponakan Claudius sehingga dengan lebih mudah mendekati Claudius. Saat itu ada beberapa kandidat calon istri untuk Claudius, dan Pallas membantu Agrippina meyakinkan Claudius untuk memilih Agrippina. Meskipun akhirnya Agrippina berhasil merayu Claudius, hukum pada saat itu melarang pernikahan antara kerabat. Claudius mengatakan bahwa ia terpaksa menikahi Agrippina dengan alasan untuk kepentingan negara.
Agrippina begitu berpengaruh sehingga Claudius membenarkan pernikahan mereka bukan untuk kesenangan pribadi. Ketika kemudian Claudius dan Agrippina menikah, Agrippina menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya atau jalan putranya Nero menuju kekuasaan. Agrippina menjadi perempuan yang sangat ambisius. Ia memanipulasi situasi politik dan istana demi menaikkan posisi anaknya. Agrippina yang dulu lebih banyak diam dan bersabar, kini memegang kendali penuh atas Kaisar Romawi. Kini ia menjadi wanita paling berkuasa di Romawi. Claudius yang lemah menjadi boneka dari istrinya. Agrippina berhasil membuat Claudius mengadopsi Nero dan membuat Nero menikahi Octavia Claudia, putri Claudius dari Messalina. Nero menjadi pewaris tahta, menggusur Britannicus, putra kandung Claudius sendiri. Claudius dibutakan oleh tipu daya Agrippina. 2 tahun setelah pernikahan mereka, Agrippina dianugerahi gelar Augusta. Seorang arkeolog mendefinisikan gelar tersebut sebagai indikator kekuasaan dan pengaruh duniawi. Ia adalah wanita pertama yang masih hidup yang mengenakan mahkota bulir jagung, yang memberinya atribut ilahi dari Dewi Ceres, Dewi Pertanian. Sebuah relief menunjukkan Agrippina berjabat tangan dengan Claudius, menunjukkan kesetaraan kekuasaan. Waktu berlalu dan Agrippina makin mendominasi. Sekutu-sekutunya di Senat diberi jabatan. Agrippina mulai menandatangani dokumen-dokumen penting dan bertemu dengan para duta besar. Secara perlahan Agrippina menyingkirkan Britannicus, putra Claudius, sehingga ia makin tak terlihat dan terlupakan. Tiba-tiba Claudius meninggal dunia. Konon Agrippina membayar orang bernama Locusta untuk meracuni Claudius. Tentara Romawi memenjarakan Locusta atas tuduhan pembunuhan. Locusta ini memang ahli dalam meracuni orang dan ia mendapatkan kekayaan dari pekerjaannya itu. Dengan cara yang licik, Agrippina berhasil membuat Senat memproklamirkan Nero sebagai kaisar yang baru. Saat itu, Nero baru berusia 17 tahun dan Agrippina berniat tetap berkuasa di belakang tahta. Nero yang masih belia membiarkan sang ibu melakukan semua itu. Ketika Claudius masih berkuasa, Agrippina memilihkan Seneca sebagai tutor pribadi Nero. Tujuannya jelas, untuk membentuk Nero sebagai kaisar yang cerdas, berbudaya, dan bisa diterima elit Romawi. Seneca adalah filsuf stoik terkenal di Romawi. Seneca mengajarkan pengendalian diri dan kebajikan. Ironisnya, Nero malah menjadi kaisar yang dipenuhi nafsu dan kekerasan. Seneca malah tersingkir dari kekuasaan, bahkan dipaksa bunuh diri oleh Nero. Ada seorang budak wanita yang telah dibebaskan dan menjadi gundik Kaisar Nero. Namanya Claudia Acte. Agrippina merasa tersaingi oleh Acte. Pengaruh Agrippina terhadap Nero melemah sejak Nero jatuh cinta pada Acte. Acte adalah satu-satunya selir yang tidak pernah menuntut apapun atau ikut campur urusan negara. Agrippina memarahi Nero dengan keras karena hubungan ini, lalu mengancam akan mengangkat Britannicus sebagai kaisar pengganti. Ancaman Agrippina bukan gertakan kosong. Nero bisa saja tersingkir dalam semalam bila Senat berbalik pada Britannicus. Karena sebenarnya Britannicus adalah pewaris sah putra Claudius. Ancaman Agrippina justru membuat Nero bertindak lebih dahulu. Di sebuah jamuan istana, Britannicus disuguhi minuman yang telah dicampur racun buatan Locusta. Britannicus yang malang meninggal dunia. Namun kematian Britannicus tidak memberi kebebasan pada Nero. Agrippina malah semakin mengatur, mengawasi, dan mengendalikan akses ke istana. Lalu muncullah kemudian wanita ambisius lain bernama Poppaea Sabina. Kehadirannya merupakan ancaman langsung bagi Agrippina. Agrippina menentang hubungan Sabina dengan Nero. Alasannya karena Sabina masih berstatus istri Otto, teman Nero. Agrippina ingin Nero tetap setia pada Claudia Octavia, istri pertama Nero yang merupakan putri Claudius. Sabina sering mengejek Nero sebagai anak mama yang masih di bawah kendali ibunya. Nero marah. Nero mencoba membunuh ibunya dengan cara agar tampak seperti kecelakaan, agar tidak memicu kemarahan publik.
Nero pura-pura mengundang Agrippina ke sebuah festival di tepi laut. Nero membuat kapal pesiar mewah untuk ibunya yang dimodifikasi agar kapal dapat runtuh dan karam ketika di tengah laut. Dan benar, ketika Agrippina berada dalam kapal itu karam. Agrippina walau terluka tetap tenang dan berhasil berenang dalam kegelapan dan selamat. Ketika utusan Agrippina bernama Agermus datang menyampaikan pesan bahwa ibu Nero selamat, Nero diam-diam menjatuhkan belati di kakinya dan berteriak seolah-olah Agermus hendak membunuhnya. Dengan alasan itu, Nero mengirim pasukan untuk mengeksekusi Agrippina. Ketika seorang perwira menghunuskan pedang kepada Agrippina, Agrippina dengan keberanian luar biasa menunjuk ke arah perut dan berkata, "Ventrem feri," yang artinya hujamkan pedangmu ke rahimku. Sebuah pesan pedas simbolis meminta mereka menusuk rahim yang telah melahirkan Nero. Nero dikabarkan datang melihat jenazah ibunya dan justru memuji kecantikan mayatnya. Persaingan antara Agrippina dan Sabina akhirnya berakhir dengan kehancuran semua pihak. Sabina akhirnya tewas juga di tangan Nero dan Nero mati bunuh diri. Tragis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada cerita berikutnya.